大人，结了吗？没有。老天！跪地！那件山庄是集剑道与铸剑于族的情报，还要问我这个妖族，而且待人有礼，处事圆滑。他的地位你让我说说，都给我退后！我只是一只可不可。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity yang kelima episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-41. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 40. Sebelumnya, Xiaoyun telah menerima teknik rahasia dari Dugu Jian yang mampu dirinya kuasai hanya dalam sekali lihat saja. Padahal Dugu Jian membutuhkan waktu lama untuk bisa menguasai teknik tersebut. Tidak hanya teknik rahasia saja, tapi di sini Dugu Jian juga memberikan Xiaoyun sebuah pedang, yang mana pedang inilah yang menemani perjalanan Dugu Jian dalam medan perang. Awalnya Xiaoyun sempat menolak pedang tersebut karena terdapat aura menakutkan yang dia miliki. Tapi Dugu Jian tetap memberikan pedang itu kepadanya dengan cara memaksa Xiaoyun. Setelah semua itu, Dugu Jian pun mengorbankan sisa-sisa jiwanya untuk menghancurkan formasi pengurung. Dengan begini, Xiaoyun bisa keluar menemui para binatang suci. Awalnya, pedang ini berniat ingin menghabisi kelinci imut itu. Untung saja Xiaoyun bisa menahan diri dan malah menghabisi binatang suci kura-kura. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke hadapan pintu masuk ke makam iblis. Di sana terlihat ada begitu banyak orang yang telah berkumpul, termasuk juga Xiaoyun dan Xiaobei yang baru saja tiba. Alasan mengapa banyak manusia di sini karena mereka datang untuk bisa berlatih di makam iblis. Jadi Xiaoyun pun mencoba berbaur dengan salah satu kelompok yang membuat mereka terkejut. Sedangkan Xiaobei bisa mendengar kalau salah satu monster iblis di sana telah memberikan ejekan kepada Xiaoyun. Jadi Xiaobei berencana untuk memberikan mereka hukuman. Jika jadi Xiaoyun, dirinya pasti akan memukuli mereka dan tidak mau dipermalukan seperti itu. Apa yang Xiaobei lakukan adalah untuk memancing Xiaoyun untuk bertindak dan membuat kekacauan. Tapi Xiaoyun ini tidaklah memakan umpannya. Berhubung Xiaobei ini begitu setia kepadanya, jadi Xiaoyun akan memberikan Xiaobei bertindak atas namanya. Sesaat kemudian monster burung pun tiba di makam Kaisar Iblis. Dirinya langsung memberikan hormat kepada pemimpinnya bernama Bipang. Ia penasaran apakah dia ini sudah menghabisi Xiaoyun. Monster burung memang belum bisa menghabisi Xiaoyun, tapi dia sudah berhasil memojokkannya. Bipang lalu memperlihatkan tempurung dari monster kura-kura yang memperjelas kalau Xiaoyun masih hidup. Monster burung pun menjadi sedih karena rekannya telah meninggoy. Ia lalu menyalahkan ini semua kepada Aotian, karena klan manusia mereka telah berani berbuat hal seperti itu kepada klan iblis mereka. Aotian tidaklah terlalu mempedulikan hal tersebut. Monster burung Rock berjanji kalau di makam nanti klan manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta apapun. 大人，结了吗？没有。老天！跪地！来病吧！ Xiaoyun bisa melihat perselisihan mereka dan penasaran siapakah pria itu karena dia begitu mendominasi. Xiaobei tidak menduga Xiaoyun sebagai seorang manusia tidak tahu siapa Aotian dan malah bertanya kepada dirinya yang berasal dari klan iblis. Tapi karena diancam, jadi Xiaobei menjelaskan kalau dia adalah putra suci dari Pila Wanjian. Dan sekarang Aotian adalah pemilik pila tersebut. Tempat itu adalah lintas bidang yang menggabungkan teknik bela diri dan pembuatan pedang. Mereka bahkan telah banyak melatih master pedang terkenal. Tidak heran mengapa Pila Wanjian menjadi sekte pertama terbaik di dunia. Xiaoyun cukup senang bisa membawa Xiaobei bersamanya. Hanya saja gadis ini selalu berbicara sembarangan kepadanya. Sesaat kemudian Xiaoyun kembali bertemu dengan Xin Binyu. Hanya saja dia tidaklah tahu siapa gadis ini yang membuat Xiaobei kesal, karena lagi dan lagi Xiaoyun malah bertanya kepadanya.
Tapi husungan pedang Xiaoyun telah menakutinya, jadi dia pun memberitahu kalau gadis ini bernama Xin Binyu. Klan Xin telah mampu menyatukan benua Jiu Xiao yang dekat dengan Kaisar Surga. Dan ibunya adalah seorang putri dari keluarga Beihe. Bisa dikatakan kalau posisinya itu sangatlah tinggi dan mungkin sebanding dengan putra Dewa Perisin. Dia terkenal sangat sopan dan berbicara dengan tutur kata yang baik. Tapi semua itu langsung dibungkam ketika mendengar kata-kata kotor Xin Binyu kepada Aotian. 检修第一门派，剑山庄是集剑道与铸剑于族的情报，还要问我这个妖族，而且待人有礼，处事圆滑。 Keributan pun mulai terjadi di antara para iblis di hadapan Xiaoyun, yang membuat dia penasaran apakah Xiaobei ini sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Akan tetapi sejak tadi Xiaobei sudah berbicara apa adanya. Monster burung roh pun kesal kepada keluarga Xin karena berani mengutus Xin Binyu kemari. Bisa saja dia itu mati di tempat ini. Tapi Xin Binyu tidaklah mau dikasihani, dan untuk apa juga monster burung roh khawatir kepadanya. Apakah dia itu ingin dirinya kalahkan? Xin Binyu kembali berpapasan dengan Xiaoyun dan memanggilnya sebagai pemakan iblis. Nah, sesaat kemudian makam Kaisar Iblis pun akan mulai terbuka. Pilar cahaya yang keluar dari makam itu berisikan tekanan yang sangat kuat, bahkan membuat beberapa iblis tidak bisa berdiri dengan tegak. Untuk Bipang sendiri tidaklah kesulitan setelah menggunakan kekuatannya. Baginya, orang-orang yang tidak mampu menahan tekanan tersebut tidaklah berhak memasuki makam Kaisar Iblis. Kita pun diperlihatkan dengan terbukanya makam Kaisar Iblis. Semua orang pun bergegas masuk ke dalam sana, termasuk Xiaoyun dan Xiaobei. Tapi kelinci ini menjadi begitu ketakutan karena jika dirinya mati, tidak ada lagi yang bisa melayani Xiaoyun. Tapi Xiaoyun tahu dia ini adalah seorang binatang suci. Lantas untuk apa juga dia takut? Xiaobei menjelaskan kalau dia ini hanyalah makhluk yang imut saja. Xiaoyun lalu menanyakan apakah dia itu ingin mati begitu saja. Alhasil Xiaobei pun dirinya lemparkan, dan Xiaoyun langsung mengalahkan para iblis di hadapannya. Dengan begitu dirinya pun telah berhasil mendapatkan 800 poin pencerahan. 当在体位敌人，马上都给我退后！我只是一只可不可你到达800。 Di sini Xiaoyun kembali bertemu dengan monster burung roh. Dia berencana untuk membalaskan dendam monster kura-kura, tapi niatannya terhenti ketika melihat Xin Binyu di sana. Maka karena itulah dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Bagi Xiaoyun dia hanyalah seorang pengecut saja. Xin Binyu membenarkan hal tersebut dan berharap Xiaoyun memiliki keberuntungan yang bagus. Perjalanan pun mulai Xiaoyun lakukan, dan dia yang masuk lebih dalam menemukan teks kuno yang ditulis oleh para manusia. Sepertinya Kaisar Iblis sangatlah mencintai budaya manusia. Namun di sini Xiaoyun tertarik dengan salah satu teks, yang mana itu merupakan teknik dari tanah kekacauan. Meskipun begitu, ada beberapa teks yang sepertinya masih belum selesai. Namun intinya ini semua adalah sutra kekacauan dari tanah sucinya. Xiaoyun berpikir kalau Kaisar Iblis telah mempraktikkan teknik sutra kekacauan. Bahkan dia menggunakan kekuatan itu demi bisa menciptakan medan kekacauan ini. Itu adalah kesempatan yang bagus bagi Xiaoyun untuk bisa mempelajari semua teknik yang ada di sana. Berhubung dirinya memang berasal dari tanah suci kekacauan dan juga sudah memahami sutra kekacauan sebelumnya, jadi menerima teks kuno ini sangatlah mudah untuk dirinya lakukan. Dalam sekejap saja, Xiaoyun berhasil menembus kondisi pencerahan yang juga telah menciptakan getaran pada tempat tersebut. Tapi Xin Binyu yang di sana menyadarkan Xiaoyun kalau dia ini sudah berada di sini selama 27 hari, yang mana tentu saja membuat Xiaoyun terkejut. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Dan begini maka dia hanya memiliki waktu setengah hari saja sebelum makam Kaisar Iblis tertutup. Xin Binyu juga memberitahu kalau monster burung sempat mencoba untuk melukainya. Tapi untung saja ada dia yang bisa melindungi Xiaoyun. Maka karena itulah Xiaoyun harus membalas budi kepadanya. Xiaoyun paham dan akan memberikan bantuan apapun kepadanya. Xin Binyu senang dan langsung saja mengajak Xiaoyun keluar dari makam. Di sana Aotian sudah menunggu kedatangan mereka. Selain itu ada juga monster burung yang juga telah menunggu kedatangan Xiaoyun.
Karena bagaimanapun mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Sejak awal, Xiaoyun tidaklah takut kepada burung kecil ini. Jadi dia meminta Shin Bin-yu untuk mempersilahkan dirinya mengurus masalah ini sendirian. Perkataannya telah membuat burung itu kesal. Ia berjanji akan mengubah Xiaoyun menjadi abu. Tapi Xiaoyun tidaklah takut dan memintanya untuk langsung saja memulai pertarungan di antara mereka. Serangan telah dirinya lancarkan. Xiaoyun melihatnya dan juga mengeluarkan teknik untuk bisa menahan serangan tersebut. Melihat keributan yang terjadi di sana telah menarik perhatian pasukan iblis dan juga para manusia. Mereka penasaran apakah Xiaoyun berasal dari tanah suci pedang kuno atau bahkan tanah suci Taichu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu pasti Xiaoyun berasal dari tanah suci apa. Serangan burung orc berhasil Xiaoyun tahan yang membuatnya kembali kesal. Ia lalu meningkatkan serangannya, hanya saja Xiaoyun mampu menghindari semua itu. Ia mencoba untuk melancarkan serangan balik kepada burung rock. Tapi sayang sekali serangannya mampu ditahan. Dan episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.